Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat ya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baiklah, perkenalkan nama saya Nadia Melinda dengan NIM 2223210131 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Univas Bengkulu. Oke, baiklah teman-teman, saya di sini ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang merupakan faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor internal ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu faktor gen dan hormon. Apa sih yang dimaksud dengan faktor gen dan hormon? 1. Faktor gen adalah bagian kromosom yang menjadi lokasi sifat-sifat keturunan. Nah, inilah gen yang mewariskan faktor keturunan seperti warna mata, bentuk tubuh, warna kulit, tinggi badan, hingga kondisi metabolisme tubuh. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki gen yang baik, maka pertumbuhan dan perkembangan pun juga akan baik. Yang kedua, faktor hormon. Selain gen, pertumbuhan dan perkembangan manusia juga dipengaruhi oleh hormon. Sama seperti gen, hormon juga berasal dari dalam tubuh kita. Namun, hormon bukanlah sesuatu yang diturunkan, melainkan suatu zat yang dibentuk sendiri di bagian tubuh untuk mendukung kerja saraf dan organ tubuh kita. Seperti hormon dominan yang dihasilkan di otak, juga hormon ginestik di lambung. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia pun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti nutrisi dan gizi, serta lingkungan, nutrisi dan gizi, dan lingkungan dan aktivitas harian. Yang ketiga yaitu faktor masalah hereditas. Yang dimaksud dengan hereditas adalah warisan yang dibawa manusia sejak lahir. Warisan ini dipengaruhi sejak terjadinya perubahan, yaitu pertemuan antara ovum dan sperma. Firman Allah dalam surat Al-A'qaf ayat 15. Yang keempat yaitu faktor lingkungan. Yang dimaksud dengan faktor lingkungan adalah keadaan sekeliling anak. Lingkungan dibedakan menjadi dua macam, yaitu lingkungan person dan non-person. Lingkungan person berupa pergaulan dengan manusia lain, sedangkan lingkungan non-person meliputi keadaan iklim daerah. Firman Allah dalam surat Al-Tahrim ayat 6. Yang kelima yaitu faktor temperamen. Yang dimaksud dengan temperamen adalah gaya perilaku karakteristik individu dalam merespons. Ahli perkembangan sangat tertarik mengenai temperamen bayi sebagai menggerak-gerakkan tubuh. Yang keenam yaitu faktor kecerdasan, ketujuh faktor kematangan fungsi organisme dan psikis. B. Pengertian dan perkembangan manusia. Perkembangan adalah proses pematangan dari sel-sel tubuh menuju kedewasaan, disebut dengan perkembangan. Dimulai dari kematangan fisik, perubahan cakapan, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur dengan akal, seperti pertumbuhan yang dapat diukur dengan angka. Nah, ada beberapa tahap perkembangan manusia. Yang pertama yaitu 1. Faktor embrionik, 2. Faktor pasca embrionik atau bayi, yang ketiga masa kanak-kanak, keempat remaja, kelima dewasa,
Keenam, masa tua atau manua. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Saya akhiri. Allahumma fikil aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.